Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Salah Jurusan. Tahukah kamu, sinetron preman pensiun? Dalam suatu dialognya, Saeb, seorang dosen kuliah copet, mengatakan kalau ada yang bilang di Bandung banyak copet, itu belum seberapa dibanding dengan populasi copet di Barcelona, Roma, Paris, Buenos Aires, atau Amsterdam. Saya kira itu hanya sebuah naskah skrip yang bertujuan hanya sebagai hiburan. Ternyata pernyataan itu bukanlah isapan jempol belaka. Istilah copet tidak hanya akrab terdengar dan hadir di wilayah Indonesia. Bukan hanya terjadi di negara berkembang, kasus pencopetan juga marak terjadi di negara-negara maju. Dan itu cukup masuk akal, karena negara maju kerap kali menjadi target kunjungan para wisatawan yang notabene banyak membawa barang berharga. Bahkan, kita yang sama sekali tidak pernah kecopetan bisa saja menjadi korban copet untuk pertama kali ketika berwisata ke luar negeri. Dilansir dari Independen, berikut 7 kota yang biasa dijadikan sebagai tujuan wisata, tapi juga terkenal karena banyak copetnya. Salah Jurusan adalah channel yang mengulas fakta menarik, mengedukasi, menghibur, dan tentunya bermanfaat dari berbagai belahan dunia buat kamu loh. Jadi, pastikan kamu klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, supaya kamu jadi orang yang pertama tahu update video menarik lainnya. Berikut videonya. Tujuh, Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires adalah salah satu tujuan wisata populer di Amerika Latin, tetapi juga surga bagi pencopet. Hati-hati dengan gerombolan anak-anak yang mengikuti turis dan juga dengan gaya klasik beraksi dan lari. Para pencopet di kota Buenos Aires juga terkenal dengan trik mustard. Mereka akan menaruh mustard di tubuh bagian belakang kamu seolah kamu kejatuhan kotoran burung. Dan tiba-tiba, seorang tak dikenal akan mencoba membantu kamu. Jika hal itu terjadi, tetap jaga barang bawaan kamu, terutama ponsel. 6. Florence, Italia. Jika menatap patung Michelangelo David terlalu lama, kesempatan kamu untuk dicopet akan semakin tinggi. Ingat, tidak semua orang datang untuk menikmati patung tersebut. Di kota inilah salah satu maestro terkenal dunia, Michelangelo Buonarroti, lahir. Jika kita berlibur ke kota ini untuk menikmati berbagai karya seni yang menakjubkan, janganlah sekali-sekali lengah karena meskipun kotanya sekaliber Florence, tetaplah rawan akan pencopet. Pencopetnya terkenal sangat banyak loh. Pemerintah Italia bahkan menghadapi kesulitan dalam mengurus kasus pencopetan. Saat penduduk kehilangan pekerjaan karena krisis ekonomi, semakin banyak orang yang menjadi copet. Modus yang biasa mereka gunakan yaitu ketika kamu sedang melihat-lihat di toko lokal, kamu akan memusatkan seluruh perhatian kamu ke arah barang-barang di toko. Seorang pencopet melihat itu dan dengan lembut membuka tas atau dompet kamu untuk memeriksa isinya. 5. Paris, Prancis. Kabarnya, ratusan wisatawan Indonesia kehilangan paspor di Paris hingga September 2014. Bahkan di Menara Eiffel, papan waspada copet dengan tulisan "Attention aux pickpockets" ada di mana-mana. Kerumunan wisatawan memang sering meramaikan kawasan Menara Eiffel, Louvre, dan Metro. Ini membuat mereka menjadi sasaran empuk komplotan tangan panjang. Modus yang biasa mereka gunakan yaitu pemuda tampan berjalan berkeliling mencoba menemukan wisatawan wanita untuk memberi mereka mawar merah sebagai hadiah. Ini akan membuat wanita bahagia dan tak mencurigai, dan dia akan menjadi sasaran empuk bagi pencopet yang bersekutu dengan pemuda tampan yang menyerahkan bunga. Jika pencuri tidak menemukan benda berharga mereka, mungkin meminta uang sebagai bayaran untuk bunga itu. 4. Madrid, Spanyol. Kota kedua di Spanyol yang rentan pencopetan adalah Madrid. Pasar Loak, El Rasti, dan Metro merupakan beberapa titik rawan pencopetan. Tak hanya itu, museum juga kadang menjadi tempat aksi mereka. Waspadalah. Kalau kamu sedang menyaksikan adu banteng, sebaiknya kamu berhati-hati. Apa yang kelihatannya seperti orang biasa pada umumnya, bisa jadi mereka adalah kerumunan penuh orang lapar akan dompet kamu. Modus yang biasa mereka gunakan yaitu seseorang dengan kamera mendekati kamu dan meminta tolong memotret mereka. Kamu akan menaruh tas kamu sebentar untuk mengambil gambar. Di saat yang sama, seseorang dari belakang merampas tas dan lari. 3. Praha,
Republik Ceko. Suasana ramai di jalanan Praha membuat kamu harus meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharga yang kamu miliki dari incaran para pencopet di sini. Modus yang biasa mereka gunakan yaitu wanita muda menatap kamu di jalan. Ketika kamu balas melihat, kamu sudah dicopet oleh teman wanita itu. 2. Roma, Italia. Kota kedua dari Italia yang termasuk ke dalam kota rawan copet yaitu Roma. Pencopet adalah masalah yang terus meningkat di Italia. Di samping Florence, Roma adalah negara paling ramai oleh turis. Punya banyak bangunan sejarah yang ikonik membuat Italia ramai-ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara setiap tahunnya. Tetapi tidak hanya itu, Roma juga surga bagi pencopet. Pencopetnya bukan orang lokal. Mereka adalah pendatang miskin yang mencari cara untuk bertahan hidup. Modus yang biasa digunakan yaitu menggunakan seorang gadis gipsi muda atau seorang wanita. Mereka akan mendekati kamu, kemudian berlagak tersandung dan dengan tidak sengaja menjatuhkan bayinya. Hampir terlihat dia melemparkan bayi ke tangan kamu. Kamu akan menangkapnya untuk mencegah agar tidak jatuh, dan saat itu barang yang kamu pegang akan terjatuh dari tangan kamu. Temannya dengan cepat mengambil apapun yang jatuh dari tangan kamu dan segera lari. Setelah itu kamu sadar kalau bayi yang kamu tolong tersebut adalah boneka. 1. Barcelona, Spanyol. Kota kedua dari Spanyol yang termasuk ke dalam kota rawan copet yaitu Barcelona. Bahkan beberapa masyarakat dunia menganggap Barcelona sebagai ibu kota pencopet dunia. Ada 300 kasus kehilangan karena pencopetan yang dilaporkan setiap harinya di kawasan pedestrian bernama Las Ramblas. Jalan yang terbentang sejauh 1,2 km ini memang salah satu spot populer di Barcelona sehingga menjadi sasaran empuk para pencopet. Kota yang menjadi destinasi utama ketika liburan di Spanyol ini memiliki banyak copet karena kepadatan Barcelona yang dihuni sekitar 16.000 orang per kilometer. Akibatnya, pencopet lebih mudah melancarkan aksinya. Pencopet hanya diharuskan membayar denda tanpa hukuman kurungan penjara untuk pencurian kurang dari $450. Hukuman yang ringan inilah yang menyebabkan pencopet tidak kapok. Cara menghindari copet di Barcelona, jangan terlihat kalau kamu adalah turis karena kebanyakan pencopet akan mengincar wisatawan luar negeri. Modus yang biasa mereka gunakan yaitu seorang penduduk setempat yang bersahabat menyadari bahwa pakaian kamu kotor dan menawarkan diri untuk memberi kamu sehelai handuk agar kamu bisa membersihkan diri. Yang sebenarnya terjadi adalah teman dari orang yang menawarkan handuk tersebut yang menumpahkan sesuatu pada kamu untuk mendapat perhatian kamu. Sesudah menerima handuk dan mulai membersihkan diri, pikiran kamu sibuk dan memudahkannya untuk memeriksa tas atau saku kamu. Ternyata luar negeri itu tidak selalu seindah seperti yang dibayangkan ya guys. Padahal, terhitung sering kita berfantasi dan membandingkan betapa sempurnanya negara luar, baik dari segi keindahan arsitektur, pemandangan, maupun sikap disiplinnya. Tapi fakta di lapangan berlaku sebaliknya. Di negara-negara tersebut banyak dilaporkan kasus kehilangan, terutama oleh para wisatawan. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya ya guys.